Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ya sabab. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, ihsan, dan kesehatan, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda kita, Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Nurul Khairiyah. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 6 kelas B. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan materi atau mata kuliah telaah materi Bahasa Arab Madrasah Aliyah dengan tema yaitu makna dan kedudukan, kompetensi inti dan kompetensi dasar, kemudian aspek-aspek mata pelajaran Bahasa Arab Madrasah Aliyah dalam struktur rumusan kompetensi dasar. Nah, di sini ada 3 pembahasan ya. Yang pertama yaitu makna dan kedudukan kompetensi inti, kemudian yang kedua makna dan kedudukan kompetensi dasar, dan yang ketiga yaitu aspek-aspek mata pelajaran Bahasa Arab Madrasah Aliyah dalam struktur rumusan kompetensi dasar. Nah, kita langsung saja ke pembahasan pertama. Nah, pembahasan yang pertama itu mengenai makna dan kedudukan kompetensi inti. Apa sih makna dan kedudukan dari kompetensi inti itu? Nah, yaitu makna dari kompetensi inti yaitu adalah kompetensi inti adalah kompetensi untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap jenjang tertentu. Artinya, kompetensi inti ini inti ini merupakan turunan dari standar kompetensi lulusan. Nah, jadi semakin tinggi tingkat kelasnya, misalnya dari MI, MTS ataupun Madrasah Aliyah itu, maka semakin meningkat juga kompetensi intinya. Nah, kemudian dari kedudukan kompetensi inti. Nah, kedudukan kompetensi inti ini memiliki 5 kedudukan. Yang pertama yaitu sebagai kompetensi untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, kemudian yang kedua yaitu kompetensi untuk mencapai kompetensi dasar. Kemudian yang ketiga yaitu sinkronisasi horizontal, dan yang keempat yaitu sinkronisasi vertikal. Kemudian yang kelima yaitu pengintegrasian muatan pembelajaran. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai makna dan kedudukan kompetensi dasar. Nah, apa sih makna dari kompetensi dasar itu sendiri? Nah, kompetensi dasar adalah turunan dari kompetensi inti. Nah, dari itu kompetensi untuk mencapai kompetensi inti yang harus dimiliki oleh peserta didik melalui pembelajaran. Artinya, kompetensi dasar ini merupakan kompetensi setiap mata pelajaran dan semua aspek mata pelajaran itu terdapat di kompetensi dasar dari pelajaran umum maupun pelajaran khusus ataupun pelajaran agama yang ada di sekolahan. Kemudian kedudukan dari kompetensi dasar. Nah, kedudukan dari kompetensi dasar ini terdapat 2 kedudukan, yaitu yang pertama sebagai muatan nilai. Nah, kemudian yang kedua yaitu sebagai kompetensi untuk mencapai kompetensi inti dan kompetensi dari setiap mata pelajaran. Lanjut saja ke pembahasan yang ketiga yaitu mengenai aspek-aspek mata pelajaran Bahasa Arab Madrasah Aliyah yang terkandung dalam struktur kompetensi dasar atau KD. Nah, di sini saya mendapatkan tema Al-Hajj wal Umroh. Nah, Al-Hajj wal Umroh ini
merupakan materi kelas 11 semester 2 dalam bab 4. Di sini saya mengambil kompetensi dasarnya nomor 3.7 dan 4.8. Langsung saja ke kompetensi dasar yang saya ambil, yaitu 3.7, yaitu kompetensi dasarnya yaitu memahami fungsi sosial, struktur, kemudian teks dari unsur kebahasaan yaitu bunyi, kata, dan makna dari teks yang berkaitan dengan tema Al-Hajj wal Umroh Makkah wal Madinah. Nah, kemudian yang melibatkan tindak tutur menyatakan atau menanyakan tindakan atau kejadian di waktu atau tempat di waktu yang lampau dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari tasrif fi'il madi al-lughawi. Nah, kemudian kompetensi dasar yang 4.8 ini yaitu menilai hasil analisis gagasan dari teks berbahasa Arab atau teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema Al-Hajj wal Umrah Makkah wal Madinah. Kemudian dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal dari tasrif fi'il mudhari al-lughawi, baik secara lisan maupun secara tulisan. Setelah tadi saya memaparkan kompetensi dasarnya, sekarang yaitu uraian dari kompetensi dasar tersebut. Nah, yang pertama yaitu mengemukakan kosakata terkait dengan tema Al-Hajj wal Umroh Makkah wal Madinah. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan bentuk, makna, kemudian fungsi dari tasrif fi'il mudhari al-lughawi. Kemudian yang ketiga yaitu melengkapi teks fi'il madi. Kemudian yang keempat yaitu menemukan fi'il madi dalam teks percakapan bahasa Arab. Kemudian yang kelima yaitu mengemukakan bentuk fi'il madi dengan subjeknya. Kemudian yang keenam yaitu mengidentifikasi fakta dari teks yang didengar tentang Al-Hajj wal Umroh Makkah Madinah. Kemudian yang ketujuh yaitu melengkapi dalam teks yang dibaca tentang Al-Hajj wal Umroh kemudian Makkah Madinah. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan mengenai makna dan kedudukan kompetensi inti dan kompetensi dasar, kemudian aspek-aspek mata pelajaran bahasa Arab Madrasah Aliyah dalam yang terkandung dalam rumusan kompetensi dasar. Mungkin cukup sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran kasiran ala istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.